sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kesenangan sesaat bisa mengorbankan kesehatan di masa depan. Kita seringkali terjebak dalam kenikmatan sesaat. Makanan, minuman secara berlebihan, begadang demi memuaskan kesenangan. Semua kebiasaan buruk yang memberi kepuasan sementara, tapi sadarkah Anda, semua itu perlahan bisa merusak tubuh, bisa merusak kesehatan Anda. Kesenangan yang Anda nikmati saat ini bisa jadi membuat Anda lupa akan apa yang lebih penting. Kesehatan adalah aset yang terbesar yang harus Anda miliki. Seketika kita bisa hancur hanya karena kebiasaan buruk yang Anda pilih. Jangan biarkan kebahagiaan sesaat merampas kualitas hidup Anda di masa depan. Masa depan yang sehat dimulai dari pilihan Anda. Buatlah semua hari ini, buatlah keputusan sekarang, karena Anda berhak menjalani hidup dengan kualitas yang terbaik, dengan kualitas kesehatan yang prima. Dari saya, Andri Wongso, salam sehat, go healthy. Luar biasa. Bisakah pemirsa memilih sesuatu yang baik hari ini demi konsekuensi baik di masa depan, tapi dilakukan secara konsisten? Kami konsisten pemirsa, 2000 episode lebih sudah kami hadirkan ke layar kaca Anda setiap hari. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini saya ditemani dua orang praktisi kesehatan favorit Anda. Di sana ada Mbak Pretisia Sufarli dan ada Mas Boyke Dian Nugraha. Salam sehat. Salam sehat. Dan pemirsa jangan lupa bahagia. Salam sehat juga untuk narasumber kami yang tersambung lewat daring. Kali ini ada Bapak Kasful di Gresik, Jawa Timur. Salam sehat Pak Kasful. Salam sehat Mas Coki. Luar biasa. Terima kasih buat waktunya Pak Kasful. Tadi Bapak perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso. Apa komentar Bapak? Baik, memang harus tahu diri lah. Memakan sesuatu, melakukan sesuatu, pasti ada akibatnya. Saya kira begitu. Setuju, pasti ada akibat. Dan bicara soal akibat, Pak Kasful adalah orang yang tepat untuk kita ajak ngobrol pemirsa. Belajar dari pilihan-pilihan yang bisa saja keliru di masa lalu ya Pak Kasful ya. Tapi kemudian ya, di masa kini Pak Kasful berusaha untuk memperbaikinya. Mari kita lihat, inilah kisah Pak Kasful. Kasful, dari kisahnya kita bisa belajar. Pola makan sehari-hari ternyata sangat berdampak pada kesehatan. Mungkin efeknya memang tidak instan, tapi ini bisa seperti bom waktu. Dan inilah yang dirasakan oleh Kasful. Dulu ia sangat abai dalam mengatur pola makan. Sehari-hari, ia senang minum minuman manis dan bersoda. Kemudian, porsi makannya pun tidak terkontrol. Hingga Kasful merasa badannya menjadi cepat lemas dan haus. Rasa ingin buang air kecil pun menjadi lebih sering dari biasanya. Ketika dicek oleh dokter, kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Ia tak menyangka kalau ternyata ini adalah hasil dari pola makannya dulu. Meski begitu, Kasful tidak mau menyerah. Ia percaya bahwa dirinya bisa kembali sehat. Pola makannya pun sedikit demi sedikit sudah mulai diperbaiki. Kemudian, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini kabarnya, kesehatannya sudah jauh membaik. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana dirinya bisa mengontrol diabetes? Mari kita tanyakan langsung. Satu hal yang juga menjadi pembelajaran penting dari kisahnya Pak Kasful tadi ya, meskipun ada beberapa pilihan yang keliru di masa lalu, tetapi beliau sudah mulai berubah
berubah ke arah kebaikan dan mengupayakan teknologi laser. Betul ya Pak ya? Ya betul, betul. Singkat saja Pak, di awal ini kami pengen tahu membaiknya kondisi tubuh Bapak sejak pakai teknologi laser itu sejauh mana? Yang pasti gula darah makin menurun. Yang paling saya rasakan itu malam nggak pernah bangun untuk ke kamar mandi kencing. Tidur pun pulas. Bangun tidur pegel-pegel sudah hilang. Mata buram sudah bisa baca Quran, bisa koran tanpa kacamata. Mantap. Dulu Pak Kasful itu terganggu semasa tidurnya. Harusnya bisa kualitas, tapi terbangun di tengah malam. Kemudian membaca koran saja sulit karena matanya kabur. Tetapi sekarang sudah nggak lagi ya Pak ya. Berarti ada keadaan yang membaik, termasuk gula darah Bapak sudah semakin turun ya Pak ya? Betul ya, betul, betul. Selamat Pak Kasful. Pernyataan ini benar atau salah Pak Kasful? Diabetes menyebabkan gangguan ereksi. Benar atau salah? Benar. Cukup yakin kelihatannya dengan jawaban Bapak. Kenapa memilih benar? Pernah ngalamin, Bos. Pak Kasful merasa ini adalah pernyataan yang benar. Mari kita tanya pakarnya nih. Benar sekali, dan itu kita dapatkan ya di klinik pun sekitar 75% ya pasien-pasien dengan gula darah yang tinggi biasanya yang terserang adalah gangguan fungsi ereksi. Ketika Mr. P ya dalam keadaan yang flaccid atau yang lemas, kita bisa lihat sebelum dia terisi oleh darah ya kondisinya dia mengecil. Tetapi kan untuk bisa dia ereksi harus terisi oleh darah. Ya. Nah, seperti di sini, maka dia bisa menjadi tegang ya. Itu yang namanya ereksi. Diakibatkan oleh terisinya pembuluh darah oleh aliran darah yang lancar. Lihat bahwa diabetes ini kok bisa bikin begitu ya? Iya, karena pertama ya dia akan mengakibatkan kekentalan darah, dan kekentalan darahnya otomatis akan mengakibatkan juga aliran darahnya tidak lancar. Ya, kedua, diabetes juga mengakibatkan neuropati, artinya juga mengganggu persyarafan. Sementara untuk fungsi ereksi yang baik itu diperlukan juga syaraf yang sehat. Ya, dan diabetes itu mengganggu kedua hal tersebut. Satu lagi, selain tadi gangguan fungsi ereksi akibat yang namanya gangguan pada aliran darah, pembuluh darah yang disebut dengan vaskulogenik, ya, ada juga yang psikogenik. Nah, diabetes ini kan mengakibatkan seperti tadi ya, mengatakan bahwa saya stres. Iyalah. Ya, stres itu juga memperberat daripada disfungsi ereksinya. Jadi benar bahwa diabetes dapat menyebabkan gangguan ereksi. Diabetes menyebabkan gangguan ereksi adalah pernyataan yang benar. Awalnya Pak Kasful pakai laser itu idenya dari mana Pak? Informasi apa yang Bapak terima, kemudian bagaimana Bapak bisa mempercayainya? Pertama saya lihat dari internet yang jelas. Maka saya coba beli laser itu, yang beli laser saya coba saya gunakan. Seperti itu, Mas. Teknologi laser juga bisa membantu stamina. Stamina Bapak bagaimana setelah menggunakan teknologi laser? Bagus, sekarang saya jalan kira-kira 1 kilo, nggak ngos-ngosan jalan kaki. Oh, Cuman biasa pergi 1 kilo itu setiap pagi naik sepeda. Pak, boleh tahu dulu memang gula darahnya berapa Pak? Sampai Bapak kena diabetes ya disebutnya kan? 435, Mas. Tinggi banget. Iya loh Mbak, banget. tinggi banget ya. Kemudian seiring dengan perubahan pola hidup Bapak, saya juga baca riwayatnya Bapak juga rajin minum obat, Bapak orang yang taat dengan dokternya, mengikuti saran anjurannya, termasuk menggunakan teknologi laser. Gula darah semakin turun ke angka berapa Pak? Terakhir 1 bulan yang lalu 174. Baik, ya gula Dari darah yang 400-an loh, Mbak. 435 turun menjadi 174. Tapi yang lebih jauh lagi saya ingin tanyakan, Bapak ada cek HbA1c sebelumnya? Gula darah rata selama 3 bulan? Itu HbA1c-nya 547 atau berapa gitu.
Bagus ya Pak ya, berarti 5,4 ya Pak ya. Ya. Kalau 5,4, sebelumnya paling tinggi pernah di angka berapa Pak HbA1c-nya? Pernah 8,3. Bagus ya, Bagus HbA1c dari 8,3 udah terkendali di angka 5,4. Begitu pula juga dengan gula darahnya. Dulu kalau lagi tinggi-tingginya si gula darah, ada ngerasain kebas, kesemutan di area kaki begitu Pak? Iya betul, bahkan sampai mata itu buram kalau pagi Mata bangun tidur buram. tuh. Kalau begitu sekarang kan gula darahnya sudah bagus. Berarti yang dirasakan dulu seperti mata buram sudah nggak lagi ya Pak ya? Sudah beres, baca koran pun tanpa kacamata bisa sekarang. Sejak menggunakan laser, apa yang paling berkesan buat Bapak? Ya itu nggak nyangka, hanya alat seperti itu bikin tidur nyenyak, pegel-pegel hilang kalau pagi. Itu yang pasti itu. Nah, di sini pemirsa bisa lihat ya bahwa ketika teknologi laser ini dinyalakan, apa yang terjadi? Ya, kita tahu masalah utamanya lah diabetes, kekentalan darah. Nah, jadi darah yang kental itu muter-muter terus di tubuh kita tanpa bisa kita olah itu si darah yang kental tersebut, karena insulinnya pada diabetes itu tidak bisa memberikan atau memetabolisme gula darahnya. Nah, si teknologi lasernya apa yang dikerjakan? Dia akan mengubah ya gula, kolesterol, asam urat, trigliserid itu menjadi energi. Ya, seperti kita lihat di sini. Ya, kita tahu bahwa di dalam mitochondria bagian daripada inti sel ini adalah gudang daripada energi. Nah, karena diubah gula tersebut di mitochondria, maka kadar gulanya akan turun. Kemudian apalagi stamina dari pemakainya akan bertambah seperti yang dialami oleh Pak Gaskul ini. Iya. Ya. Nah, selain itu juga selain kekentalan darahnya itu juga akan dibuat menjadi lebih baik. Yaitu apa? Dia akan memecahkan yang namanya gumpalan-gumpalan darah, ya, sehingga aliran darah juga menjadi lancar, termasuk kepada organ keperkasaan. Akibatnya dirasakan sendiri, ya, organnya kan itu menjadi stamina bertambah, tetapi juga kemampuan ereksi seorang pria juga menjadi lebih baik. Digunakan pada pergelangan tangan kiri, nantinya sinar laser akan menjangkau pembuluh darah dan memicu agar nitrik oksida yang dihasilkan dalam jumlah yang cukup optimal. Dialirkan ke seluruh tubuh, dia membuka pembuluh darah, aliran darah akhirnya lancar, dapat mencapai alat vital sesuai dengan yang diharapkan. Dan nantinya tentunya nggak cuma alat vital saja yang terjaga kesehatannya, tapi seluruh tubuh kita. Saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk membayangkan, ada nggak sih satu organ tubuh kita yang nggak ada darahnya? Kan nggak ada pemirsa. Semuanya pasti ada darah dan pembuluh darah. Oleh sebab itu, dengan Anda menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, harapannya adalah kesehatan tubuh kita bisa menjadi lebih optimal. Komplikasi dari diabetes seperti serangan jantung, serangan stroke, itu bisa kita hindari. Ingat, beberapa waktu lalu kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Sedunia dengan tema awal yang sehat, maka masa depan penuh harapan. Tapi ingat, kalau berbicara masalah kesehatan, kita nggak bisa hanya berharap. Kita harus bertindak, melakukan aksi nyata. Dari sekarang gunakan teknologi laser. Jangan sampai kita terkena komplikasi, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Itu yang kita patut hindari. Pemirsa, ini waktunya Anda bergerak, ambil tindakan sekarang juga dengan cara menghubungi nomor call center atau nomor WhatsApp yang muncul di layar kaca Anda. Anda juga bisa melakukan pemesanan pada official marketplace terkemuka di Indonesia. Boleh mulai digunakan aplikasi Legun by Gogomall. Yang belum punya aplikasi ini silakan unduh langsung di Google Play Store atau di App Store. Jadi tahun 2025 ini Gogomall telah berhasil meluncurkan aplikasi Legun, juga meraih sertifikasi ISO 9001 di mana penyediaan jasa, kualitas layanan, produknya itu sudah memenuhi layanan internasional dan juga telah meraih penghargaan Super Brand pada kategori TV Media. Wow. Selamat, ini prestasi yang gak main-main dan tentu muncul dari respon Anda sebagai masyarakat dan konsumen yang telah mempercayakan begitu banyak hal baik kepada Gogomall.
Kami berharap ketika Anda mampir ke kota Tangerang, Anda bisa mampir langsung ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di bilangan Alam Sutra. Segera pemirsa gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini pemirsa, orang seperti Pak Kasful yang masih aktif bekerja ini, beliau nggak mau kehilangan waktu. Jadi kapan ada waktu yang pas, pagi hari, malam hari, pasti dimanfaatkan pakai laser. Betul ya Pak ya? Kadang-kadang teknologi lasernya itu dibawa ke tempat kerja Pak, atau hanya dipakai di rumah? Dan biasanya kalau pakai laser lagi ngapain Pak? Pagi berangkat subuh, sebelum subuh kan sudah berangkat ke masjid, terus saya pakai. Sampai di rumah kan kira-kira waktu sudah 1 jam saya taruh di rumah. Ya. Persiapan berangkat kerja, sarapan, ngopi, olahraga, alat dipakai sama istri. Saya Bagus. kerja, udah setiap hari rutin seperti itu. Malamnya sebelum habis Isya dipakai sambil tiduran sampai tertidur kadang-kadang. Cocok Pak, makanya yang tadi Bapak bilang tidurnya tuh semakin pulas ya sebenarnya. Itu juga membantu karena pakainya teratur pagi dan juga sore atau malam. Ceritanya kan yang kami dengar tuh tahun 2021 istri Bapak tuh terkena stroke ya Pak ya? Betul, iya betul. Saya juga ada kekhawatiran itu, kata dokter jangan sampai stroke kedua. Nah, kebetulan saya beli alat itu bisa untuk mengatasi istri saya. Kalau yang saya pakai itu nggak sengaja. Kalau yang saya untuk diabetes itu nggak sengaja. Padahal tujuan itu untuk istri. Tapi saya pakai loh. Ternyata yang berpengaruh juga dua-duanya gitu loh. Betul Bapak. Syukur alhamdulillah kami dengar begini pun ikut gembira kami. Jadi awalnya nih pemirsa, Pak Kasful itu belikan laser ini untuk istrinya yang pernah terkena stroke tahun 2021. Kemudian Pak Kasful juga menggunakan teknologi laser. Justru Pak Kasful juga membutuhkannya karena ada diabetes dan sekarang gula darahnya sudah turun, diabetesnya terkendali. Nyun sewu Pak, nama istri jenenge sopo Pak? Siti Komariah Dariah. Ibu Siti Komariah Dariah ya? Iya betul. Saya dan teman-teman dari Metro TV Pak di Studio 3 menyapa Ibu Siti Komariah. Bu, pasti nonton kan ya? Salam sehat ya Bu. Yang senang bukan hanya saya, tapi kami seluruh kru yang bertugas hari ini mendengar kabar baik dari Gresik. Ibu yang semakin pulih pasca stroke dan bapak yang diabetesnya terkendali. Ya. Jangan lewatkan yang satu ini. Tahukah Anda? Gula darah tinggi picu asam urat meningkat. Betul. Mbak Preti. Ada hubungannya. Jadi gula darah yang tinggi ini dapat mengakibatkan satu, pengentalan darah, lalu yang kedua adalah kerusakan pembuluh darah. Nah, permasalahannya kerusakan pembuluh darah ini terjadi seluruh tubuh kita. Salah satunya adalah di organ ginjal. Asam urat di dalam tubuh kita ini bisa dikeluarkan oleh organ ginjal melalui urin. Sekarang saya ingin mengajak pemirsa untuk membayangkan, kalau gula darahnya tinggi, pembuluh darah di ginjal mengalami gangguan, otomatis proses pembuangan asam urat ini mengalami gangguan juga. Benar. Hal tersebut nantinya dapat membuat asam urat menumpuk di dalam tubuh. Permasalahannya asam urat ini gak hanya menyerang sendi. Asam urat yang tinggi ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pembuluh darah yang lebih lanjut, di mana pembuluh darah menjadi menyempit dan bisa memicu terbentuknya sumbatan pembuluh darah. Jadi untuk pemirsa di luar sana yang mengalami asam urat tinggi, coba cek apakah ada gula darah tinggi, apakah komorbid lainnya. Kalau ada, kita segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser sekarang juga. Apa yang dialami oleh Pak Kasful juga bukan hanya diabetes pemirsa. Pak, dulu asam uratnya tinggi ya Pak? Betul, tinggi. Kalau udah duduk mau berdiri, sakitnya bukan main. Sekarang udah Gimana? enak.
Di bagian mana yang paling sakit itu, Pak? Di lutut. Sekarang squat jam sudah 10 kali sudah masih bisa sekarang. Sekarang ini, sejak Bapak pakai teknologi laser, bahkan Bapak bisa melakukan squat jump sampai 10 kali di usia 64 tahun, Pak. Iya, betul itu. Push up 15 Sebelumnya, 20 kali. Intranasalnya dipakai nggak, Pak? Iya. Itu juga harus loh, kami ingatkan itu loh yang ke rongga hidung. Setiap kali pakai alat itu pasti yang ke hidung tuh saya sambungkan. Bagus, saya mau kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Bapak ini. Top. Berarti gini Mas Boy, Iya. Mbak Preti, beliau ini dan istrinya pakai lengkap. Iya. Kritis, jadi dikirimin teknologi laser ya, lihat di boxnya, di kotaknya itu ada intranasal, dengar edukasi dipakai juga. Ya, pemirsa di dalam kepala itu banyak sekali yang namanya pembuluh darah. Kita tahu pusat-pusat sensorik, motorik semua ada di kepala. Jadi aliran darah kepala ini kalau dia lancar dan baik ya, maka dia akan membantu memperlambat proses apa yang kepikunan ya, karena pusat sensorisnya mendapatkan aliran darah yang baik. Apalagi rabun, tadi kan dikatakan sudah mulai rabun kok Pak Kasful, kok sekarang menjadi baik. Itu juga karena aliran darah di sekitar area mata, retina menjadi lebih baik. Kemudian ketulian itu juga membantu memperlambat proses ketulian pada usia kita semakin tua. Ya, kemudian juga organ keseimbangan itu juga dibantu aliran darahnya. Jadi pemirsa, namanya intranasal gunakan bersamaan dengan apa? Bersamaan kita menggunakan teknologi laser. Karena bagaimanapun aliran darah di kepala harus selalu baik supaya kita bisa mengatasi gangguan-gangguan karena proses penuaan itu diperlambat. Oke? Jadi gunakan teknologi laser di pergelangan tangan untuk mengoptimalkan kesehatan darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Lalu ada intranasal khususnya untuk melancarkan aliran darah di otak dan membantu menjaga kesehatan otak. Ditambah lagi untuk saraf dan otot, Anda dapat memanfaatkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa diletakkan pada berbagai area yang ingin Anda latih. Ini penting pemirsa untuk yang lansia, untuk yang mengalami diabetes, kan sering lemesan tuh padahal harus olahraga. Atau untuk pasien pasca stroke yang mengalami gangguan gerak padahal ototnya sendiri harus dilatih. Dengan menggunakan teknologi NMES, terjadi pergerakan pasif, saraf dan otot kesehatannya dapat terjaga. Yang pertama, pembakaran gula darah bisa bersifat lebih optimal. Lalu yang kedua adalah kesehatan sendi dan tulang tentunya dapat terjaga akibat otot yang kuat. Lalu yang ketiga adalah membantu proses pemulihan pasca stroke untuk pasien penyintas stroke agar pulih dengan lebih baik. Di sini saya ingin mengajak pemirsa di rumah ya, terutama yang masih muda-muda, berapapun usia Anda, namanya penyakit kronis saat ini mulai menyerang anak muda. Kita mengawali sesuatu dengan yang sehat tentunya dari usia sedini mungkin. Upayakan kesehatan Anda dengan teknologi laser sekarang juga. Bagi Anda yang masih membayangkan seperti apa teknologi laser, yang barusan juga dibahas ada NMES-nya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini pemirsa, juga ini dipakai oleh Pak Kasful di Gresik ya. Satu alat kemudian diaktifkan bersamaan. Tadi yang di pergelangan tangan kiri ini dipakai, kemudian ini intranasal yang dipakai di rongga hidung oleh Bapak. Dan ini adalah NMES-nya untuk pergerakan otot kita yang dimulai dari stimulasi di syaraf. Nah, itu dia. Apa pesan Bapak kepada teman-teman dan sahabat keluarga Bapak yang belum menggunakan teknologi laser? Silakan sampaikan, Pak. Dulur-dulur, saudara-saudaraku kabeh yang di kampung maupun teman kerja, nggak ada salahnya yang pekerja berat-berat itu memakai teknologi laser. Hasilnya kilo akurek jos. Wah, terima kasih Pak Kasful untuk semangatnya. Salam hormat untuk ibu di rumah dan juga untuk keluarga semua di Gresik, Jawa Timur. Untuk seluruh masyarakat Gresik yang menyaksikan program kami, salam sehat untuk Anda. Dan jangan tinggalkan kebiasaan pola hidup sehat ditambah dengan teknologi laser. Oh iya, terima kasih Mbak Preti, terima kasih Mas Boyke untuk tugas hari ini. Ketika Anda menggunakan secara rutin, maka alat ini akan membantu tubuh Anda mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya
bisa tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu merasa kebingungan sendirian tanpa informasi bagaimana cara mendapatkan AccuLaser. Ada nomor yang muncul di layar kaca, nomor call center, WhatsApp, atau Anda sudah biasa berbelanja di official marketplace terkemuka di Indonesia. Silakan lewat sana. Bisa juga melalui aplikasi Legun by Gogomall. Yang belum punya aplikasi Legun, silakan unduh segera. Dan pemirsa Anda juga bisa langsung datang kok ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yang penting sekarang ini bagi Anda adalah segera take action untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.